warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dan bergabung di podcast Mandua TV. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Andini Putri dari tim kreatif Mandua TV. Di sini kami akan mengundang dan mendatangkan bintang-bintang tamu yang memiliki pengalaman yang menarik dan unik serta sangat inspiratif untuk kita dengarkan. Adapun tema hari ini, kita akan membahas tentang kampanye mandatori halal bersama Bapak Amsal STHI sebagai anggota Satgas Halal dan petugas pendamping proses produk halal di Kabupaten Solok Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini? Oke Pak, sebelumnya terima kasih karena di sela-sela waktu sibuk Bapak bisa meluangkan waktu untuk mengisi podcast kami di Mandua Selatan. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama Pak. Apa itu program ST Sehati di 2023 yang dilaunchingkan sekarang? Baik, para pemirsa Mandua TV yang dirahmati Allah. Jadi saat ini kita sedang mengkampanyekan ya tentang mandatori halal, bahwasanya bahwa setiap produk makanan dan minuman, baik itu juga jasa sembelihan dan hasil sembelihan itu wajib bersertifikat halal. Ya, batasnya itu sampai tanggal 17 Oktober 2024 nanti itu semuanya wajib bersertifikat halal, dan bagi produk-produk yang masih belum bersertifikat halal maka nanti akan dikenakan sanksi atas itu. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi, memudahkan para pelaku usaha, itu Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu melancarkan program Sehati 2023. Apa itu Sehati 2023? Sehati itu kepanjangan dari sertifikat halal gratis. Ya, jadi bagi setiap pelaku usaha mikro dan kecil ya yang ingin mendapatkan sertifikat halal dalam produk-produk yang dikeluarkannya, yang diedarkannya, maka bisa memanfaatkan program Sehati ini. Mereka akan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal gratis selama tahun 2023 ini. Jadi kalau lewat dari 2023 sertifikatnya dibayar Pak? Ya, bisa jadi seperti itu. Kita masih menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya. Yang jelas, selama tahun 2023 ini, pembuatan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil itu digratiskan oleh pemerintah. Oh, jadi memang diajak dulu untuk 2023 ini segera ya? Iya, segera. Ini merupakan kesempatan emas sekali bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, karena untuk 2023 ini kita ada kuota 1 juta sertifikat halal gratis untuk seluruh Indonesia. Jadi kita berpacu para pelaku usaha supaya nanti kalau tahun 2024 nanti belum tahu ya apakah masih gratis atau nanti berbayar. Oleh karena itu kesempatan emas ini seharusnya dipergunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha, khususnya di Solok Selatan di tempat kita ini. Oke, lanjutkan dulu Pak. Apa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal? Oke. Jadi, para pemirsa dan juga Dini, kita harus tahu yang pertama skema sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui program sertifikat halal gratis ini dengan skema self-declare namanya. Ya, self-declare itu artinya pernyataan langsung dari pelaku usaha bahwasanya usaha mereka itu memang halal. Contoh, misalnya mereka itu punya usaha pembuatan lontong pical misalnya, ya, maka mereka mendeklarasikan, menyatakan bahwasanya produk mereka halal, bahan-bahan yang mereka pakai halal, proses pengolahan mereka itu juga memenuhi prinsip-prinsip halal seperti itu. Kemudian nanti semuanya itu nanti akan diinput atau dijelaskan secara sistem, secara online seperti itu. Oleh karena itu, yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah membuat akun si halal namanya. Karena kita pendaftarannya online, prosesnya juga ada yang offline dan online. Maka yang pertama, pelaku usaha membuat akun di aplikasi si halal namanya. Namun sebelum itu juga harus dipastikan pelaku usaha ini mempunyai NIB namanya, ya, nomor induk berusaha. Oke, nomor induk berusaha. Setelah punya nomor induk berusaha,
para pelaku usaha membuat akun di Si Halal, ya, di aplikasi Si Halal, yang itu bisa nanti di browsing di Google, di web Google, kemudian nanti lalu diikuti tahap-tahap selanjutnya, mulai dari input data, kemudian nanti setelah input datanya berhasil, apa data-data yang diminta berhasil, maka nanti akan datang nanti petugas pendamping proses produk halal yang disingkat dengan pendamping PPH ke pelaku usaha tersebut untuk memverifikasi dan memvalidasi apakah betul data-data yang dimasukkan oleh pelaku usaha tersebut di aplikasi tersebut memang betul adanya. Seperti itu. Bagaimana tindakan bagi pelaku usaha yang tidak bisa menggunakan Android atau ponsel? Nah, itu. Jadi, alhamdulillah saat sekarang ini pemerintah, Kementerian Agama dan BPJPH itu telah menugaskan, ya, para disebut dengan petugas pendamping proses produk halal, ya. Jadi petugas pendamping produk halal ini akan bertugas nanti membantu para pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal gratis ini dalam memenuhi setiap persyaratan yang disyaratkan dalam proses ini. Juga akan membantu nanti bagaimana pembuatan NIB, bagaimana pembuatan akun Si Halal, bagaimana menginput datanya di Si Halal, seperti itu, sampai ke situ. Jadi para petugas yang telah diturunkan oleh Kemenak RI dan di bawah BPJPH ini akan sudah berkomitmen untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat halal gratis dan melalui proses-proses dan tahapannya. Jadi para pelaku usaha masyarakat itu tidak perlu ragu, ya, tidak perlu takut. Oh, apakah rumit Pak cara prosesnya? Memang sedikit bagi orang yang belum ya kenal dengan Android atau sistem-sistem online ini memang agak rumit seperti itu. Oleh karena itu maka petugas inilah nanti yang akan membantu mendampingi sampai nanti petugas pelaku usaha itu betul-betul mendapatkan sertifikat halalnya. Apakah seperti toko grosiran itu harus pakai sertifikat halal juga, Pak? Toko grosir maksudnya? Yang kayak toko hanya menjual barang-barang makanan ringan. Ah iya, makanan ringan. Itu tidak, yang maksudnya adalah produk makanan minuman yang dihasilkan sendiri seperti itu. Oke. Apa saja tugas Bapak sebagai petugas pendamping produk halal ini, Pak? Nah, ya, seperti tadi telah kita jelaskan juga bahwasanya kita sebagai petugas pendamping produk halal, kita akan mendampingi pelaku usaha mulai dari nol, ya, kita akan pastikan mulai dari nol. Jikalau mereka tidak punya, mulai dari pembuatan email, karena nanti juga akan membutuhkan email, maka petugas akan mendampingi cara membuatkan email, lalu membuatkan NIB, ya, lalu menginput datanya di aplikasi Si Halal sampai ke situ. Intinya petugas ini pertama adalah memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan. Lalu yang kedua, setelah pelaku usaha memenuhi bahan-bahan inputannya itu, maka petugas pendamping produk halal akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, ya, ke tempat usaha, tempat pengolahan. Contohnya misalnya dia pelaku usaha itu dia membuat nasi goreng misalnya, maka petugas akan melihat langsung bagaimana pelaku usaha itu melakukan pengolahan terhadap produknya. Berikut nanti setelah pelaku usaha diverifikasi, divalidasi, oke, sudah ditetapkan oleh petugas ini sesuai dengan kriteria jaminan produk halal, maka petugas nanti akan memberikan rekomendasi ke BPJPH Pusat untuk penerbitan sertifikat halalnya. Apakah pada sertifikat halal ini hanya di sertifikat atau ada kayak untuk pengenalan lebih dalam gitu kalau produk itu sudah disertifikati halal gitu, Pak? Ya. Jadi nanti setelah pelaku usaha menjalani proses-prosesnya nanti sampai nanti sidang komite fatwa, nanti yang akan memutuskan halal ini adalah komite fatwa halal yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah nanti disahkan oleh komite fatwa, nanti sertifikat halal itu akan dikirimkan langsung ke akun Si Halal dari pelaku usaha. Nanti pelaku usaha bisa mencetaknya, ya, menempelkannya di warungnya atau di kedainya untuk membuktikan inilah bahwasanya dia telah bersertifikat halal. Maka ini akan mempunyai nilai lebih, ya.
Misalnya contoh, ada satu nasi goreng, warung nasi goreng yang ini punya sertifikat halal. Nampak ada gambar sertifikat halal ditampangkan. Yang ini juga belum punya sertifikat halal. Maka tentu saja yang punya sertifikat halal akan punya nilai ekonomis yang lebih. Maka ini sangat menguntungkan sekali sebenarnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengikuti proses ini. Jadi memang ada tandanya di situ, Iya. tidak ada khawatir lagi ya. Tidak ada khawatir lagi. Nanti bahkan akan kita fasilitasi untuk pembuatan spanduk dan juga merek nanti bahwasanya pelaku usaha ini telah mendapatkan sertifikat halal. Oke Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Sekian Oke. dulu video podcast kita pada hari ini, dan terima kasih untuk sahabat madrasah yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.